Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu wa khaliluh wa aminuhu ala wahyi wa muballighu ar-risalata ila ummatihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaifa halukum? Gimana kabarnya adik-adikku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nah, nahnu bi khair, kita semuanya dalam keadaan baik. Baik. Insyaallah taala sebagaimana yang telah diumumkan, kita akan melangsungkan kajian pada kesempatan ini, dan sebelumnya Kak Adit ingatkan untuk mencatat. Ya, harus mencatat. Kemudian setelah itu nanti adik-adik harus aktif. Aktif seperti apa Kak Adit? Yakni ketika nanti Kak Adit meminta untuk membaca dari PowerPoint yang Kak Adit share, nanti teman-teman sekalian, adik-adikku, ya di sana ada tanda untuk isyarat tangan, ya maka nanti diklik di situ, nanti Kak Adit tinggal lihat siapa yang ingin membaca ayatnya misalkan, atau ada yang membaca judulnya. Siap adik-adik ya, insya Allah ya. Jadi harus aktif, nggak boleh ngantuk dan nggak boleh malu. Harus berani untuk membaca. Adik-adik ada yang belum bisa membaca? Semuanya sudah ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita berkumpul. Ya, walaupun Kak Adit tahu adik-adik sekalian nih sore-sore biasanya suka main ya, sore-sore apalagi liburan. Tapi Masya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan juga dorongan bagi adik-adik maupun orang tuanya, maka adik-adik bisa untuk menyimak kajian pada kesempatan hari ini. Maka Kak Adit ucapkan jazakumullahu khairan. Kak Adit ucapkan semoga Allah membalas kebaikan dari adik-adik dan ayah bunda sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ilmu. Baik, sudah siap semuanya? Kita akan buka dari judulnya. Apa judulnya kajian tema kita hari ini, teman-teman, adik-adikku sekalian? Islam agamaku. Baik, Islam agamaku. Nah, ini yang kecil ini apa namanya? Mengenal Islam lebih dekat. Baik, ini berdasarkan dari pertanyaan di dalam kubur. Ketika seorang meninggal dunia, yang mana ketika seorang itu meninggal tidak melihat, ya, malakul maut datang tidak melihat usianya. Terkadang ada yang usianya sudah tua sekali tapi tidak wafat. Ya, akan tetapi ketika anak baru kecil 10 tahun, ya, malakul maut mencabut nyawanya. Jadi pertanyaan di alam kubur, ada yang tahu? Tunjuk tangannya ya. Ada yang tahu apa pertanyaan malaikat di alam kubur? Mana yang angkat tangan, mana ini? Silakan. Angkat tangan di situ, sayang. Ada di situ tanda kan? Ada tanda tangan, diklik. Nah, nanti kelihatan tuh siapa yang nunjuk tangan. Ada nggak? Ada nggak? Coba, ada yang tahu? Baik, yang pertama adalah tentang siapa Tuhanmu. Nah, kemudian
siapa nabimu? Nah, yang ketiga inilah yang pertanyaan juga wajib untuk kita jawab. Kenapa adik-adik? Karena kalau nggak bisa menjawab, ini sangat mengerikan. Dia akan mendapatkan siksa di alam kubur sampai hari kiamat, waliyadzubillah. Yaitu pertanyaan ketiga adalah, apa agamamu? Apa agamamu? Maka kita menjawab dengan maudhu kita hari ini, dengan tema kita hari ini, bahwasanya Islam adalah agamaku. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan malaikat, Islam adalah agamaku, maka akan dibukakan pintu-pintu kenikmatan, dibukakan kamu nanti tempat tinggalnya di surga ini. Masya Allah. Kemudian diberikan dari kenikmatan yang banyak, dan tentunya tidak akan diazab. Baik, itu tema kita hari ini. Kenapa Kak Adit memilih judul Islam adalah agamaku? Karena ada sebagian manusia yang agamanya itu bukan agama Islam. Agamanya bukan agama Islam. Ada yang agamanya Kristen, Katolik, ya, Hindu, Buddha, dan selainnya. Maka kita harus bangga Islam adalah agamaku. Baik. Yang kedua, Kak Adit ucapkan Assalamualaikum. Ya, ini adalah ucapan salam. Ketika bertemu di antara kita, maka ucapkan Assalamualaikum. Perkenalkan, ada yang dari teman-teman, misalkan adik-adik yang belum mengenal siapa sih yang ngomong nih, ya, siapa sih yang presentasi ini, maka perkenalkan adik-adik, saya adalah Kak Adit. Di sini Kak Adit ingin menyampaikan kajian dengan tema Islam agamaku. Adik-adik yang punya akun media sosial bisa diikuti ya, RQ Al-Husna Pulau Gebang. Iya, dengan mengikuti di Instagram atau di Facebook dan di Telegram. Sudah siap adik-adik? Kok nggak semangat? Coba sekali lagi. Sudah siap adik-adik? Insya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum teman-teman kita yang bergabung. Baru saja bergabung, silahkan. Mari kita mulai. Yang pertama, ini boleh dicatat ya. Siapa yang mau baca? Tafadhol, salah satu. Nah, silahkan. Silakan. Mensyukuri nikmat Islam. Iya. Islam adalah nikmat terbesar, pemberian yang sangat berharga, yang wajib kita jaga. Betul sekali. Yang pertama yang wajib ya, kita adalah mensyukuri nikmat Islam. Sebagaimana makanan itu adalah nikmat. Nikmat gak ada? Kalau adik-adik sekalian di depannya ada kebab gitu. Nikmat ya, itu adalah nikmat. Di depannya tiba-tiba ada makanan yang enak. Di depannya ada mainan yang dia suka. Ya, dan yang lain. Maka Islam juga adalah nikmat yang Allah berikan tidak ke seluruh manusia. Allah pilih dari hambanya yang terpilih. Kalau adik-adik sekalian memeluk agama Islam, berarti adik-adik sekalian adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pemberian yang sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dunia, adik-adik sekalian, kalaupun seorang memiliki dunia tapi dia tidak masuk Islam, maka pada hakikatnya dia tidak mendapatkan nikmat terbesar. Karena nikmat terbesar apa adik-adik? Islam. Nikmat terbesar adalah memeluk agama Islam. Maka selanjutnya kita wajib untuk mempelajarinya. Coba Kak Adit ingin tanya, siapa dari adik-adik dan di usia berapa sudah mulai belajar Islam? Nah, dari kapan? Sebutkan namanya, sebutkan saya siapa namanya, kemudian saya belajar Islam dari kapan? Baik, Kak Adit tunjuk ya.
Nah, ini yang ada namanya aja, kadang namanya ada yang beda. Baik. Anak Cindy. Nah, silakan. Cindy, silakan. Cindy ya namanya. Dari kecil. Dari kecil, usia berapa? Masih ingat nggak? 3 tahun. Nah, belajar tentang apa itu? Agama Islam. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang putra, coba siapa yang berani? Sebutkan namanya, kemudian dari kapan, usia berapa, belajar Islam. Siapa yang berani jawab? Yang ikhwan, yang putra. Silakan Muhammad. Baik, kita kembali ke PowerPoint-nya. Jadi wajib untuk mempelajarinya, adik-adik. Jadi agama Islam bukan agama keturunan. Bukan agama keturunan. Ya, karena orang tuaku bukan Islam, maka aku tidak beragama Islam. Tidak. Karena agama Islam adalah agama yang wajib untuk dipelajari. Karena apa? Dibaca tadi, yang baca siapa? Dilanjutkan. Kenapa wajib mempelajari agama Islam? Sebab, siapa tadi yang baca? Coba dilanjutkan. Ada yang berani baca? Buat teman-teman sekalian, silakan. 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 Cindy tadi sudah. Yudis, tafadhal Yudis. Dibaca Yudis. Kenapa wajib mempelajari agama Islam, adik-adik? Sebab terbesar untuk menjaga agama Islam ini adalah mengenal Islam, hakikatnya dan syariatnya. Nah, itulah maka ketika nikmat Islam adalah nikmat terbesar, maka wajib untuk mempelajarinya. Dan sebab terbesar untuk menjaga agama kita sampai kita mati adalah dengan mempelajari agama Islam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, adik-adik. Di antaranya dalilnya adalah bisa ditulis Allah Subhanahu wa ta'ala di awal-awal surah An-Nahl. Surah apa, adik-adik? An-Nahl. An-Nahl itu apa? Lebah. Artinya lebah. Dan surat An-Nahl ini disebut juga adalah surat An-Ni'am. Surat yang menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang besar. Di antaranya yang pertama kali disebut adalah nikmat Islam. Di surah An-Nahl, surat yang ke-16, di ayat yang kedua Allah berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Jadi Allah menurunkan malaikat dan Jibril. Tahu Jibril? Malaikat ya. Apa tugas malaikat Jibril? menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu kepada Rasulnya, kepada Rasul Allah. Ala may yasha'u min ibadihi. Jadi Allah nurunkan malaikat dan Jibril untuk mengutus dari hambanya yang terpilih untuk menjadi Rasul. An andiru, agar supaya Nabi tersebut mengingatkan. Mengingatkan tentang apa? Mengingatkan bahwasanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Maka bertakwalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nikmat ini, kata sahabat ya, Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan ini, siapa yang bisa baca silahkan. Baik. Aish, siapa selain Yudis? Angga Sandi, tafadhol. Silahkan Angga. Kenapa agama Islam merupakan agama yang terbesar? Menurut Sufyan bin Uyainah mengatakan apa di sini?
nikmat terbesar. Ayo, Iqra, dibaca. Siapa yang baca? Fadhal Yudis. Yudis baca lagi, Yudis. Nah, nikmat terbesar. Nikmat yang terbesar Allah berikan kepada hambanya adalah Allah mengenalkan ia tentang la ilaha illallah. Ada yang di sini belum tahu apa makna la ilaha illallah? Kak Adit tanya, apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Salah. Ayo, apa yang benar? Kurang lengkap. Ayo, Masya Allah. Man hada, siapa namanya tadi? Sebutkan namanya. Jamil menjawab tapi tidak ada namanya. Masya Allah. Jadi benar. La ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi inilah mengapa Islam merupakan nikmat yang terbesar. Kemudian adik-adik, sekarang ada pertanyaan dari Kak Adit. Silakan kita sebutkan bareng-bareng ya. Apa yang adik-adik ketahui tentang agama Islam? Apa yang adik-adik ketahui tentang agama Islam? Kak Adit catat di sini. Siapa yang mau nyebutkan? Satu apa kira-kira? Apa yang kalian tahu dari agama Islam? Islam adalah gitu. Ada yang bisa? Islam itu apa? Adik-adik katanya tadi udah belajar agama Islam. Apa yang kalian tahu tentang agama Islam? Contoh nih, Kak Adit. Agama Islam itu mengajarkan tentang berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu. Yudis, tafadhal Yudis. Agama yang diajarkan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Baik. Tertia Mardiah tadi angkat tangan. Apa yang kamu ketahui tentang agama Islam? Mempelajari kisah Nabi. Ayo. Agama Islam disebutkan di dalamnya kisah-kisah Nabi sebelum kita. Jamil. Ada yang lagi? Ada yang tahu lagi? Apa yang kalian tahu tentang agama Islam? Salat, mengajarkan tentang salat, Masya Allah. Ngomong-ngomong salat, tadi sudah salat asar tentunya ya. Masya Allah, Jamil. Itu adik-adik, jadi banyak sekali. Aku bingung Kak Adik, saking banyaknya ini, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada tadi dari teman-teman kita menyebutkan adalah agama Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad. Nah, sahih. Agama Islam adalah agama yang di sana diceritakan kisah-kisah agama atau nabi-nabi sebelumnya. Bagus. Terus agama Islam mengajarkan tentang sholat, Masya Allah. Jamil. Sekarang mungkin adik-adik bertanya-tanya. Kenapa sih Kak Adit memilih tema ini, Kak Adit? Kenapa Kak Adit memilih agama Islam adalah agamaku? Sebabnya adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, siapa yang mau baca? Khalilah Iqra'i. Baik, yang pertama, sebentar. Yang pertama agar bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, karena salah satu pertanyaan malaikat di alam kubur adalah apa agamamu. Kalau nggak bisa jawab, sengsara nanti. Kalau nggak bisa menjawab, akan diazab oleh malaikat waliyadzubillah. Yang kedua, tak kenal maka rusak amalan. Apa maksudnya ini Kak Adit? Kalau kita tidak mengenal agama Islam, sedangkan agama Islam memerintahkan kita untuk beribadah dengan dua syarat. Apa syarat diterimanya amal ibadah?
Ada yang tahu? Apa 2 syarat diterimanya amal ibadah? Yang dengannya 2 syarat ini aku bisa diterima ibadahku oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Ikhlas dan ittiba kepada Rasul. Nah, ini yang jawab abinya atau putranya ini. Masya Allah, betul. Jadi yang pertama adalah ikhlas, adik-adik. Yang kedua, sesuai dengan contoh Nabi Muhammad. Contoh amalannya apa? Salat. Contohnya salat. Boleh nggak kita salat kepada patung? Tidak. Tidak boleh. Namanya itu syirik. Namanya itu syirik. Boleh nggak kita berdoa kepada pohon? Loh, kok nggak boleh? Padahal pohonnya besar loh. Pohonnya besar banget, serumah gedenya. Boleh nggak kita berdoa kepada? Nggak boleh, karena itu syirik. Karena itu syirik. Yang kedua, harus sesuai dengan contoh Nabi Muhammad. Kalian, adik-adikku, kalau sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau ada orang masuk masjid, dia sholat subuh 3 rakaat, diterima nggak? Enggak. Kenapa nggak diterima? Kan dia ikhlas karena Allah, sholatnya di masjid lagi. Sholat subuh itu 2 rakaat, bukan 3 rakaat. Karena yang diajarkan Nabi Muhammad sholat subuh berapa? 2 rakaat, jangan ditambah-tambah. Dahulu ada kisah, ada seorang yang terkenal selalu tidak ingin atau selalu mengingkari sunnah. Ketika dia sholat subuh, dia tidak mau 2 rakaat. Akhirnya dia bertanya kepada seorang ulama, wahai sang alim, wahai guru, apakah Allah akan mengazabku? Apakah Allah akan memberikanku musibah kalau aku sholat 3 rakaat? Kata sang alim tersebut, kata pak gurunya, mengatakan, Allah tidak mengazabmu karena kamu menambah rakaat, tapi Allah mengazabmu karena menyelisihi perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau agama Islam kita tidak belajar, aku sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, ada berapa rakaat masing-masingnya. Kalau tidak, dia akan rusak amalannya dan datang pada hari kiamat. Coba dicatat di surah Al-Furqan. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kak-Adit cari dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami hadapkan seluruh amalannya dan kami jadikan sebagai debu yang berterbangan. Nah, di surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Jadi ini jangan sampai amalan kita sudah banyak, tapi gara-gara tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti sunnah Rasulullah, amalan kita yang banyak menjadi debu yang berterbangan. Adik-adik pernah lihat debu berterbangan nggak? Susah ya, ditangkap susah, nggak bisa ditimbang. Dia menjadi tidak bermanfaat. Masya Allah. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kenapa alasan Kak Adit memilih tema ini? Yang lain, coba siapa yang bisa baca tadi? Anak. Silakan. Banyak orang terang-terangan mengolok-olok agama Islam. Baik, Masya Allah. Orang Jawa ya. Nah, banyak orang yang mengolok-olok agama Islam. Contohnya gimana adik-adik? Ada orang muslimah yang multazimah, yang salihah, yang apa lagi? Yang qanitah, hafizah, ya. Dia memakai jilbab,
memakai jilbab, menutup tubuhnya, diolok-olok. Diolok-olok katanya, kamu kayak kemah berjalan. Tahu kemah nggak? Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kok kamu kayak ninja? Subhanallah. Kemudian ada orang yang meninggikan pakaiannya untuk laki-laki di atas mata kaki. Karena kata Rasulullah SAW, ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Barang siapa pakaiannya di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka, waliyadzubillah. Dan Allah nggak pandang dia pada hari kiamat. Kalau ada orang yang memakai pakaian di atas bukan di atas lutut, Kadit, di atas mata kaki, maka diolok-olok. Katanya kebanjiran, katanya nggak keren katanya. Maka inilah banyak orang yang mengolok-olok agama Islam. Orang ke masjid dikatakan Pak Ustadz dan seterusnya. Maka inilah alasan Kadit memilih tema ini. Jangan sampai kita sebagai mencirikan orang munafik. Adik-adik ada yang tahu apa itu orang munafik? Orang kafir. Beda. Masya Allah. Jadi orang yang zahirnya nampak seperti orang Islam, akan tetapi di dalam hatinya dia membenci Nabi, dia membenci para sahabat, dia membenci agama Islam. Adik-adik tahu kisahnya? Ini di surah At-Taubah. Ditulis di surah At-Taubah tentang orang munafik yang mencela Nabi dan para sahabat. Di surah apa tadi adik-adik? Di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah. Ayat berapa Kadit? Di ayat yang ke-65 dan 66. Allah berfirman di situ, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama nakhudu wa nal'ab." Dahulu, jadi ada ketika gerombolan orang berperang, kalau bersafar itu biasanya pakai apa, Dedek? Unta, pakai kuda, atau pakai odong-odong? Zaman dulu. Pakai unta, ada yang pakai kuda. Itu kalau berjalan di padang pasir bukan bareng-bareng. Nggak bisa itu 5-5, nggak bisa. 1 atau 2, tapi panjang sekali. Nah, orang yang paling belakang ini, orang-orang munafik, mencela Nabi dan para sahabatnya. Sesungguhnya mereka itu yang golongan orang yang di depan, yang dimaksud adalah para sahabat. Adalah orang-orang yang perutnya buncit karena suka makan. Masya Allah. Akhirnya apa? Turunlah firman Allah di surah At-Taubah ini. Ayat berapa tadi adik-adik? 65 dan 66. Jika kalian bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan, oh kami kan cuma bercanda. Kami itu cuma main-main. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya dan dengan agama Allah kalian mengolok-olok? Ya. La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Itulah orang-orang munafik. Jadi adik-adik berhati-hatilah dengan orang-orang munafik karena dia warnanya seperti warna kulit kita, rambutnya seperti rambut kita, pakaiannya sama seperti kita, tapi di dalam hatinya membenci Islam, membenci syariat Islam. Tapi adik-adik yang dirahmati Allah, kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian Islam. Coba dibaca silakan. Siapa yang mau baca? Silakan, yang lainnya. Ada yang berani baca? Cartia. Tafadhali. Masya Allah, pemberani nih.
Silakan. Pengertian Islam. Makna umum Islam adalah beribadah kepada Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Makna khusus agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menjadi agama penutup yang telah Allah sempurnakan dan Allah ridhoi. Berarti kita bisa menyimpulkan pengertian Islam ada dua. Ditulis, pengertian Islam ada dua. Ada yang maknanya umum, ada yang maknanya khusus. Pengertian Islam ada berapa, adik-adik? Ada dua. Yang pertama maknanya umum. Yang kedua makna khusus. Makna umum adalah beribadah kepada Allah saja, yaitu semuanya agama para nabi. Semua agama para nabi adalah agamanya Islam. Kalau ditanya misalkan, apa agama Nabi Musa? Kita jawab agamanya apa? Islam. Bagus, Masya Allah. Apa agama Nabi Nuh? Islam. Ya, itu adalah agama Islam dengan makna umum, yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nah, contohnya apakah, Adit? Seperti ucapan anak-anak dari Nabi Yakub. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 133. Ini kisah dari seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Dan orang tua yang sudah bentar lagi meninggal. Jadi memberikan wasiat atau bertanya kepada anaknya. Surah apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat berapa? 133. Nah, 133. Ketika Nabi Yakub alaihissalam bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelahku, wahai anak-anakku? Kata anak-anaknya mengatakan, "Kami akan menyembah Tuhanmu, wahai ayah, dan Tuhan nenek moyangmu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah dari golongan orang-orang Islam." Itu ucapan anak-anak Nabi Yakub. Jadi ini menandakan bahwasanya Islam maknanya umum adalah beribadah dan mentauhidkan Allah. Makna yang kedua, makna khusus, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, Nabi penutup. Kalau ada pertanyaan bagi adik-adik, apakah ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Jawabannya tidak ada. Apakah akan ada Rasul setelah Rasul Muhammad? Tidak ada dan tidak mungkin, karena Allah mengatakan di ayat di surah Al-Ahzab, ditulis di surah Al-Ahzab ayat 40, Allah berfirman, "Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah bapak-bapak dari kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi." Berarti nggak ada nabi setelahnya. Kata Nabi, "La nabiyya ba'di." Nggak ada nabi setelahku. Nah, itu di surah Al-Ahzab ayat 40. Baik, adik-adik, agama Islam Allah wajibkan kepada seluruh manusia. Asalnya adalah Allah menginginkan seluruh manusia untuk beragama Islam. Dalilnya ini. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah." Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya.
yaitu dialah Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini syahidnya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Nabi yang ummi. Apa arti ummi? Tidak bisa baca dan menulis. Siapa yang ayo, Masya Allah, tidak bisa baca dan menulis. La yaktub wa la yaqra. Tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Kemudian berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Di akhirnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Baik, supaya kamu mendapat petunjuk. Ini dalil bahwasanya agama Islam wajib untuk seluruh manusia. Aisyah Aulia bisa ditutup mikrofon. Ahsan, barakallahu fiik. Kita lanjut adik-adik. Masih ada beberapa slide lagi insyaallah taala. Dan Rasulullah SAW bersabda di sini, siapa yang akan membaca ini hadis riwayat Muslim. Ini hadisnya sahih. Siapa yang bisa membacanya? Tafadhol. Iya, silakan. Silakan Anta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. Nah, ini sumpah ya. Sumpah namanya demi Allah, bersumpah. Nabi Muhammad bersumpah. Kemudian tidaklah mendengar satu orang pun dan umat ini dari umat ini Yahudi dan Nasrani tentang risalahku, kemudian tidak beriman. Kadit bawahin. Kemudian mati kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Dia akan menjadi penduduk neraka, waliyadzubillah. Lafaz dari hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun. Tidak ada yang mendengar dariku, dari umat ini, min hadhil ummah, baik itu Yahudiyan wala Nasraniyan atau Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma lam yu'minu illa kanu min ashabin nar, kecuali mereka penduduk neraka. Apa artinya adik-adik sekalian? Artinya bahwasanya ketika Nabi SAW sudah diutus, kemudian mereka orang Yahudi dan Nasrani tidak mau beriman kepada Islam, tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian mereka mati dalam keadaan seperti itu, maka pasti sudah dipastikan menjadi penduduk neraka, waliyadzubillah. Maka itulah kewajiban kepada seluruh manusia, baik Yahudi maupun Nasrani, untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang paling benar. Kalau dikatakan, kalian setuju nggak dengan ucapan seseorang, seluruh agama itu benar? Kira-kira benar nggak itu statementnya? Tidak. Kalau ada yang mengatakan nggak apa-apa, seluruh agama mengajarkan kebaikan dan akan mengarah ke surga. Kira-kira adik-adik setuju nggak? Tidak. Yang benar adalah, yang paling benar agama siapa? Agama Allah, yaitu agama apa? Islam. Agama Islam. Agamanya Nabi Muhammad dan umatnya kaum muslimin. Yang pertama, agama yang hak. Dia adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang hak. Kemudian Allah menjamin akan memenangkan agama Islam. Adik-adik yang sudah hafal di surah Shaf ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun."
Dialah Allah yang mengutus seorang Rasul dengan petunjuk dan kebenaran, dengan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan agama Islam ini di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, walaupun nantinya akan ada orang-orang yang memusuhi Islam. Tapi kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena Allah akan menjamin akan memenangkan agama Islam. Allah akan menolong agama bagi setiap pemeluknya. Allah akan menolong agama Islam. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir. Walau ijtama'atil jin wal insu ala ayadurruka bisyai'in la yadurruka bisyai'in illa qad katabahu Allahu lak. Kalau semua manusia bahkan jin berkumpul untuk memberikan kalian bahaya, untuk mencelakai adik-adik sekalian, la yadurruka bisyai', mereka tidak akan mampu untuk memberikan atau menyelakai adik-adik kecuali dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Allah akan menjaga. Allah akan menjaga orang-orang muslim yang berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir zaman adik-adik akan banyak, yaitu hari-hari penuh ujian. Orang yang berpegang dengan Islam seperti memegang apa adik-adik? Bara api. Al-mutamassiku bisunnati kalqabid alal jamar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berpegang dengan Islam yang benar, yaitu dia seakan-akan memegang bara api sangat panas, tapi dia harus memegangnya. Baik. Agama Islam adalah, jadi nanti Kak Adit akan baca ini, kemudian adik-adik membaca ulasannya ya. Ini ulasannya. Nah, ketika Kak Adit misalkan contohnya gini. Agama Islam adalah, nah adik-adik langsung membaca, agama yang memerintahkan untuk bertauhid dan melarang berbuat syirik. Itu ya. Sudah siap? Baik, semangat, masih semangat insya Allah. Agama Islam adalah yang pertama, agama yang memerintahkan untuk bertauhid dan melarang berbuat syirik. Apa dalilnya? Adik-adik udah hafal belum? Di surah Al-Bayyinah ayat kelima. Allah berfirman apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa. Terus kelanjutannya apa? Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah sebagai orang-orang yang hanif, yaitu condong kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan. Allah berfirman juga di surah An-Nisa, ditulis larangan berbuat syirik di surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan jangan kalian berbuat syirik walaupun dengan sesuatu apapun. Jadi Allah perintahkan untuk beribadah dan melarang dari berbuat syirik. Question, apa adik-adik? Pertanyaan, apa itu tauhid? Apa itu syirik? Apa itu tauhid? Tauhid adalah menyembah hanya kepada Allah. Nah, tauhid adalah menyembah hanya kepada Allah. Syirik, apa itu syirik? Menyembah kepada Allah, menyembah kepada selain Allah. Ayo, beribadah kepada selain Allah. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Kemudian Kadit berkata lagi, agama Islam adalah yang kedua apa adik-adik ini? Agama yang memerintahkan dari. Ayo, siapa yang suka berdusta? Siapa yang suka berbohong?
Siapa yang tidak jujur dalam ucapan maupun perbuatan, hati-hati adik-adik. Itu berarti tidak sesuai dengan agama Islam. Karena agama Islam memerintahkan untuk kita jujur. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 119. Perintah jujur di surah At-Taubah ayat 119. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Jadi Allah perintahkan untuk jujur dan melarang dari berbuat bohong. Kenapa adik-adik? Kenapa kita harus jujur? Kenapa kita nggak boleh berbohong? Gampang sekali pertanyaannya. Kenapa kita berbohong kelakuan setan, ya. Terus? Karena Allah tahu. Kalau jujur tempatnya di mana nantinya? Kalau jujur nanti balasannya apa? Surga. Jujur, orang yang jujur balasannya apa adik-adik? Surga. Orang yang berbohong balasannya apa berarti? Neraka. Kak Adit nih bisa aja. Serem banget Kak Adit. Masa gara-gara jujur atau gara-gara berbohong bisa masuk neraka? Naam. Nabi SAW mengatakan, ya, barang siapa yang jujur, dia akan kejujuran tersebut, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Wa innal kadhiba, kata Rasulullah, sesungguhnya berbohong yahdi ila asyar, ya, atau ilal fujur, afwan. Jadi wa inna al kadhiba yahdi ilal fujur. Berbuat bohong, dusta itu akan mengarahkan kepada berbuat kejelekan, perbuatan jahat. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan kejahatan akan mengantarkan seseorang kepada api neraka. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari berbuat bohong. Jujur dari lisan kita, adik-adik. Kalau kita diperintahkan untuk belajar, maka kita tidak boleh memanfaatkan HP kita untuk main games. Itu namanya enggak jujur. Ketika diberikan ketika diberikan oleh orang lain berupa hadiah ataupun diberikan oleh karib kerabat kita, nenek kita misalkan memberikan uang, ditanya sama orang tua, tadi diberi uang sama nenek berapa, maka kita harus jujur atau enggak? Jujur ya, nggak boleh diumpetin, nggak boleh. Oh ya. Agama Islam adalah agama yang memerintahkan untuk adil, harus adil, adik-adik. Kemudian agama Islam, agama yang memerintahkan untuk amanah. Di antara amanah apa, adik-adik? Di dalam ibadah apa? Amanah dalam ibadah yaitu ketika dalam ibadah yaitu sholat. Kita harus sholat. Untuk laki-laki sholat di masjid di awal waktu. Untuk perempuan, adik-adik yang perempuan, kalian memiliki amanah, yaitu badan yang harus ditutup. Nggak boleh sembarangan. Nanti kalau sudah baligh atau balighah, nggak boleh dibuka sembarangan, harus ditutup. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Qul li azwajika." Nah, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak perempuanmu,
untuk menjulurkan jilbabnya ke seluruh badan mereka, ke dada mereka. Jadi nggak boleh menanggalkan atau tidak berjilbab. Ini amanah. Nah, amanah harus memakai jilbab. Untuk laki-laki harus sholat. Ini amanah. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amanah yang Allah berikan. Agama Islam adalah agama yang memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan melarang dari durhaka kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Wasainal insana biwalidayhi. Naam, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'at kurhan ala wahnin. Naam. Di surah Al-Luqman, coba dibuka adik-adik. Untuk berbakti kepada orang tua di surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi." Dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena kenapa? Karena ada 3. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu. Perhatikan, ada 3 alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, terlebih kepada ibu. Yang pertama disebutkan dalam ayat, ya, hamalathu ummuhu. Yang pertama adalah karena capeknya ketika hamil, mengandung. Ketika kalian di perut ibu, capek 9 bulan dikantongin tuh. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah ketika melahirkan. Makanya kata salah seorang ulama, ya, 1 kali hentakan orang tua dalam melahirkan kalian itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Kalau bahasa Jawanya ngeden gitu ya. Mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian itu tidak bisa di satu saja. 1 nafas, hembusan nafas untuk mengeluarkan kalian dari perut ibu itu tidak bisa terbayar dengan apapun di dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah susahnya ketika menyusui. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Masya Allah. Udah berapa itu totalnya? Dan banyak lagi. Jadi jangan sampai membuat orang tua bersedih, apalagi sampai menangis. Oh, ini sudah luar biasa ini. Kalau sampai membuat orang tua menangis, itu benar-benar sudah Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya dan Allah marah kepadanya. Kenapa? Karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah, kemarahan Allah adalah karena kemurkaan dari orang tua. Jangan sampai membuat orang tua kita marah, apalagi membuatnya sampai menangis. Nah, yang terakhir, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam adalah memerintahkan untuk menyambung silaturahmi. Kita bermain kepada orang tua kita. Iya, kalau ke saudara kita itu namanya menyambung tali silaturahmi. Kepada kerabat kita, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'u lahu fi atharih falyasim rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan hartanya, kekayaannya, ataupun diberikan umur yang panjang, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Terakhir, agama yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan melarang untuk menyakiti mereka. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, fala yu'dhi jarahu. Dia tidak boleh menyakiti tetangganya. Ada yang tahu tetangga itu apa? Maksudnya siapa itu tetangga? Siapa itu tetangga, adik-adik? Nah, kalian nggak punya tetangga? Subhanallah. Hah? Apa, Mikaela? Ayo, orang atau seorang yang rumahnya dekat dengan kita. Nggak harus selalu karib kerabat kita. Bisa jadi dia orang jauh, tapi dia karena sama-sama di Jakarta,
maka berdekatan rumahnya sama kita. Kalau kita berteman dengan teman kita tersebut dari tetangga kita, kita tidak boleh apa tadi? Tidak boleh menyakiti. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarah. Hendaknya dia berbuat baik kepada tetangga. Jadi ada 2 poin di sini. Dengan tetangga nggak boleh menyakiti dan harus berbuat baik. Demikian adik-adik yang Kak Adit cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kak Adit ucapkan jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak maka kita cukupkan kajian pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan kah? Baik, tidak ada. Mudah-mudahan ada. Ya. Apa? Tafadhal. Tadi kan Kak Adit bilangnya bagi laki-laki sholatnya di masjid. Kalau yang perempuan sholatnya di rumah. Kalau sekarang lagi COVID gimana ini Kak? Baik. Apakah masih harus di masjid atau boleh di rumah? Baik, untuk laki-laki umumnya kata Rasulullah SAW memang wajib sholat untuk di masjid dengan banyak sekali dalil. Di antara dalilnya adalah Rasulullah SAW akan membakar rumah dari orang laki-laki yang enggak sholat di masjid. Iya, kata Rasulullah SAW, seandainya ada yang menggantikanku, karena Rasulullah dahulu menjadi imam adik-adik. Seandainya saja ada orang yang menggantikanku menjadi imam, maka aku akan memutari rumah-rumah yang enggak sholat di masjid. Aku bakar dengan rumah-rumah mereka, atap-atap mereka aku bakar. Nah, ini dalil diantara wajibnya laki-laki untuk sholat di masjid. Nah, diantaranya juga dalilnya adalah ketika dahulu ada orang buta. Ketika buta, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak bisa melihat jalan, nggak bisa sampai ke masjid. Bagaimana wahai Rasulullah? Rasulullah SAW diam, kemudian ketika balik dipanggillah orang tersebut. Hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengar adzan? Kata pemuda tadi atau orang tua tadi, iya wahai Rasulullah. Walidzalika fa'ajib. Maka penuhilah panggilan itu. Itu menandakan walaupun sampai orang buta pun masih wajib untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Kak Adit kira sudah banyak ya yang tahu ya bahwasanya COVID ini sangat berbahaya, apalagi menurut Pak Dokter, Bu Dokter itu adalah kalau kita bergerombol atau banyak maka akan membahayakan. Maka ini kaidah. Ya, kalau untuk keselamatan diri maka kewajiban jadi apa namanya? Jatuh saqatul wajib. Jadi kalau kewajiban itu tidak dimampui oleh seseorang maka kewajibannya jadi tidak lagi wajib. Seperti seorang yang berpuasa, tapi kalau dia sakit dia nggak wajib lagi untuk berpuasa tapi dia ganti. Sebagaimana untuk sholat, kalau tidak tidak memungkinkan untuk di rumah maka dia sholat di rumah dan pahalanya sama. Tapi selalu mengikuti perkembangan adik-adik. Kalau memang sudah diperbolehkan maka wajib lagi. Ya, misalkan sudah di zona yang aman, nanti di masjid juga aman seluruhnya, maka bismillah tawakkal 'ala Allah dan sholat di masjid. Tapi lebih baik juga minta izin sama orang tua karena mereka yang lebih tahu akan kebaikan dan kemaslahatan dari adik-adik semuanya. Baik, sudah jam 5 adik-adik, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya insyaallah taala, mungkin minggu depan ya insyaallah. Dan masih ada lanjutan dari kajian hari ini. Maka Kak Adit ingatkan untuk bisa ikut ya join atau bergabung di channel Rumah Quran Al Husna untuk mendapatkan informasinya atau di Instagram. Wallahu taala alam, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jazakumullahu khairan.